Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi tutorial ya ataupun cara untuk bikin tampilan aplikasi menggunakan MIT App Inventor. Tapi sebenarnya di MIT tidak hanya bisa bikin tampilan dengan mudah gitu ya. Kita juga bisa langsung mendownload bahkan membuat aplikasinya gitu ya dengan sangat mudah. Dan bahkan kita bisa memasukkan logic gitu ya ataupun logika ke dalam aplikasinya. Nah, MIT ini kalau mau masuk ke websitenya tinggal buka aja karena ini bukan software ya dalam artian seperti Figma. Figma juga kan online ya. Nah, MIT App Inventor juga ini online. Jadi silakan kalau mau coba tinggal langsung ke sini aja nih. Tinggal masuk ke appinventor.meet.edu ya. Karena ini memang dibikin oleh MIT ya, oleh kampus MIT. Oke, ini untuk bikin tampilan aplikasi berbasis Android. Oke, kita create F ya. Nah, kita akan masuk ke tampilan si ininya. Nah, nanti ini login menggunakan Google ya. Silakan dipilih mau login pakai email yang mana gitu ya. Sesuaikan aja sama sama yang sudah login. Ini sekarang coba saya login pakai salah satu email ya yang ada di sini. Nah, ketika pertama kali masuk, ini ada term of service dulu ya. Jadi ada peraturan ataupun ya term of service gitu ya yang bisa kita baca-baca dulu di sini. Silakan. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal klik accept aja. Nah, oke. Ini untuk tampilan dari MIT App Inventor. Nah, sebetulnya di sini dia menyediakan juga tutorial ya. Kalau misalkan kita pengen baru gitu ya, baru kemudian pengen ngikutin tutorial yang ada di sini, itu bisa ya. Kita tinggal ngikutin saja. Oke, saya close aja ya. Saya klik close. Oke, ini tampilannya. Ini belum ada project. Nah, kalau mau bikin project, tinggal klik Start New Project aja di sini. Ya, tinggal klik Start New Project. Kemudian dikasih nama gitu ya. Nama projectnya mau apa? Misalkan saya coba ini aja ya, tes ya. Atau saya coba kasih nama IMK aja deh. UAS ya, UAS IMK. Atau tugas, tugas IMK. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK. Nah, kita tunggu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan dari aplikasinya. Oke, saya akan coba kasih tutorial dulu atau pengenalan dulu gitu ya. Untuk fitur-fitur yang terdapat di MIT ini. Oke, nah ini ada bagian menu ya. Ada menu-menu di atas ini. Ini ada menu project. Kalau mau bikin project baru ada, kalau mau import ya atau project yang sudah kita ekspor gitu bisa di sini. Kalau mau disimpan si filenya ke dihapus bisa disimpan dengan nama baru bisa gitu ya. Lalu diekspor gitu ya mentahannya juga bisa seperti itu. Nah, lalu ada Connect. Nah, Connect ini nanti kita bisa coba ya menggunakan AI Companion. Nah, nanti di install dulu ya MIT Companion-nya untuk kita bisa lihat langsung si tampilan aplikasinya di HP kita seperti apa gitu. Jadi silakan ke Play Store ya, cari atau install MIT Companion. Ya, silakan diinstal dan dicari MIT AI 2 Companion seperti itu. Oke. Nah, di sini ini tampilannya untuk pokoknya untuk menghubungkan ada di sini ya. Ini ada menggunakan AI Companion mengenai aplikasi gitu ya. Ada juga menggunakan emulator, USB juga bisa. Tapi nanti kita akan coba pakai yang AI Companion aja biar mudah. Lalu ada build. Nah, kalau mau dibikin APK karena memang si MIT App Inventor ini kalau Figma kan cuma tampilan ya. Kalau MIT selain kita bisa bikin tampilan gitu ya dan memang sudah disediakan tampilannya, kita bisa bikin dia atau ekspor dia ke dalam bentuk file aplikasi gitu ya. Jadi bisa diinstal di dalam Android kita. Terus juga bisa kita bikin jadi bundle gitu ya. Dan ini untuk kalau mau ke Play Store ya. Kalau mau ke Play Store bisa gunakan ini AB gitu ya seperti itu. Oke. Selanjutnya ini settingan biasa, lalu ada help segala macam ada di sini. Nah, saya akan coba jelaskan di bagian yang valid ya. Valid ini adalah komponen-komponen yang tersedia di MIT App Inventor. Di sini ada user interface ya. Di user interface ada tombol gitu ya. Dan ini kalau mau nambahin tinggal tarik kayak gini aja tuh. Ya, tinggal tarik seperti itu aja. Lalu ada checkbox, ada date picker, label, gambar segala macam ada di sini ya. Ada switch, ada textbox, web viewer ada di sini. Kemudian ada layout. Nah, layout ini nanti kalau mau tampilan aplikasi kita bisa lebih rapi gitu ya. Nah, nanti bisa tambahkan layout di sini ya. Kita mau pasang misalkan horizontal arrangement, mau yang table dalam bentuk table gitu ya dan lain sebagainya ada di sini.
Lalu ada di media. Nah, media ini kayak misalkan kamera gitu ya. Kayak misalkan player gitu atau sound ya, speech recognition, text to speech dan lain sebagainya ada di sini. Lalu ada drawing. Nah, ada drawing. Ini untuk animasi ya. Ada maps juga ya, ada sensor. Sensor ini sesuai dengan yang ada di HP kita ya. Kalau HP kita sensornya ada misalkan ya akan jalan gitu. Misalkan kalau kita pasang light sensor, kalau di HP kita nggak ada light sensor ya nggak akan jalan ya. Jadi ini menyesuaikan dengan yang ada di aplikasi kita. Gitu ya, seperti itu. Lalu ada sosial. Sosial ini ya kayak SMS ya, emails, eh, ya texting, Twitter, segala macam. Ada storage, storage untuk database ya. Ada CloudDB, ada file, ada TinyDB, ada Tiny webnya gitu ya. Connectivity ada Bluetooth, ada serial, ada Bluetooth server, ada web dan lain sebagainya. Kemudian Lego ya, ini untuk yang Mindstorm ya. Lalu ada eksperimental, ada Firebase juga, dan extension. Nah, kalau di sini kita bisa nambahin fitur ataupun komponen yang tidak ada gitu ya, atau extension yang tidak ada di sini. Jadi kita bisa nambahin extension tambahan gitu ya untuk palet yang tidak ada. Nah, oke di tengah ini ada viewer. Ya ini viewer nanti tampilan aplikasi kita akan seperti apa gitu ya. Nah, ini viewernya. Ini bisa diatur-atur ya, bisa ke tablet yang lebih besar, bisa ke monitor. Nah, ini monitor gede ya sesuai dengan ukuran monitornya. Bisa ke font seperti itu. Lalu komponen, nah ini komponen yang sudah ditambahkan tadi masuk ke sini ya. Kayak contoh nih, saya nambahin label. Nah, dia akan masuk ke sini tuh. Kalau mau hapus tinggal klik delete aja di sini. Ya. Nah, kayak gini. Oke, ini media kalau nanti kita ngupload gambar atau apapun itu nanti akan bisa lewat sini gitu ya nguploadnya. Oke, lalu ini screen satu, ini ada nama aplikasinya, ada accent colornya, ada bold screen segala macam. Nah, kita bisa ngubah tampilan si apa ya, tampilan si aplikasinya untuk biar lebih bagus. Kita bisa atur di bagian theme. Kita bisa pakai yang device default aja ya. Nah, nanti jadi gini tuh. Tampilannya jadi lebih modern ya dengan aplikasi yang tadi gitu ya dibandingkan tadi. Kemudian kalau mau diganti titelnya, misalkan coba ya, tugas IMK ya, Unsia misalkan. Nah, bisa ya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya adalah properties ya. Properties ini pokoknya kalau screen berarti ya screen yang ini ya, nanti kan masuk ke sini. Nah, kalau screen ini bisa nambahin screen baru nanti tinggal add screen aja kalau mau nambahin screen baru gitu ya. Nah, terus ini saya contoh misalkan nambahin button ya. Saya nambahin button ke sini. Nah, ini kalau saya klik ke sini, ini propertiesnya berubah jadi button. Nah, ini bisa diatur nanti si buttonnya mau seperti apa. Oke, biar lebih mudah gitu ya, saya coba hubungkan dulu ke HP ya, biar nanti kelihatan tampilannya seperti apa. Saya akan gunakan AI Companion, jadi tinggal diklik aja. Oke, sebentar saya siapkan dulu Anydesk ya, biar HP saya bisa tampil. Oke, baik ini tampilan HP saya, ini saya remote. Nah, ini bisa di-scan atau bisa kita masukin aja kode yang ada di sini ya. Jadi bisa scan atau masukin aja kode yang tercantum di situ. Kalau mau di-scan itunya juga boleh ya. Di-scan barcode-nya, QR code-nya juga bisa. Oke, kemudian selanjutnya tinggal connect with code gitu ya. Nah, kita tunggu sampai connect, nanti si tampilan aplikasinya akan muncul di HP ya. Di HP di sini. Nah, sudah ya. Nah, ini tampilan aplikasinya, tuh ya. Akan seperti ini nanti. Oke. Nah, kita kan coba yang simple-simple aja dulu ya. Kita coba misalkan kita akan bikin screen ya. Nanti kalau tekan tombol akan pindah ke screen berikutnya gitu ya. Kita coba bikin screen, misalkan kita tulis apa ya? Ya, dan ini selamat datang aja ya. Ini screen selamat datang. Oke. Nah, tombol yang ini, nah ini udah masuk ke screen selamat datang ya. Tuh di sini. Nah, sekarang coba balik lagi ke screen satu. Kalau tekan tombol ini saya bisa kasih rename ya ini. Tombol button pindah screen ya. Pindah atau tulis aja button satu kayak tadi juga nggak masalah sih. Paling di judulnya di sini kita coba pindah ke screen selamat datang gitu ya. Nah, gini. Ya, pindah ke screen selamat datang. Ini kalau mau si tombolnya di tengah ini bisa ya. Kita tinggal ke screen. Lalu ini Allegiant Center, yang ini Allegiant Center juga ya.
Nah, ini akan di tengah. Tuh. Ya, tampilan tombolnya sekarang di tengah. Kalau mau ngubah ukurannya bisa tinggal ke height sama weight-nya aja ya. Misalkan si height-nya saya ubah berapa ya? Misalkan 150. Nah, kegedean ya. Coba diubah jadi 50. Ya, cukup misalkan segini gitu ya. Nah, ini shape-nya juga bisa diatur kalau mau rounded bisa ya. Oke. Nah, terus saya coba ke tambahin blok ya, tambahin blok di sini. Jadi kalau mau pindah screen, ini bisa kita ya. Kita bisa bikin when button click. Nah, lalu ke control, lalu di control ini ada open another screen. Nah, ini ada dua ya, ada pakai value ya, ada yang nggak pakai value ya. Kalau mau pakai value bisa pakai ini, kalau enggak ya udah ya ini aja. Nah, tadi nama screennya adalah selamat datang ya, berarti di sini kita pindah ke selamat datang. Nah, kita coba ya, kita coba nih di aplikasinya. Saya klik ya, saya coba klik si aplikasinya, pindah screennya. Nah, ini pindah ke selamat datang. Tapi memang di selamat datang belum ada apa-apa ya. Coba di selamat datang kita tambahin label aja. Ya, kita tulis apapun lah di sini ya. Kalau mau ngubah dari sini bisa ya. Kita bisa bikin when screen selamat datang ini TLS. Kita masukin set, uh, kita bikin set gitu ya si labelnya. Kita atur teksnya. Nah, kita masukin di sini ada teks. Nah, tinggal kita masukin misalkan selamat datang di Universitas Cyber Asia, misalkan gitu ya, seperti ini. Nah, kita lihat ke desainer ya. Nah, kita coba balik lagi. Ini karena masih masih ini ya, masih masih tulisannya masih seperti ini. Coba kita balik lagi ke screen 1. Nah, kita coba tekan pindah ke screen selamat datang. Nah, sekarang tulisannya sudah selamat datang sesuai dengan yang kita inputkan di sini gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita coba nambahin tombol lain ya, ataupun kalau mau nambahin slider bisa di sini. Nah, kalau mau nambahin, paling kita coba input aja di selamat datang, kita tambahin input. Textbook boleh ya, pakai textbook bisa yang ini nih. Nah, textbook. Kita coba pakai ini ya, sekarang kita pakai layout. Pakai yang ini aja nih, yang horizontal arrangement. Ini dibikin weight-nya dibikin fill parent aja ya. Fill parent, nah ini masukin ke sini. Kita coba tambahin tombol sekarang. Tambahin tombol di sini. Oke. Nah, kita tambahin label baru ya. Jadi ini untuk tutorial nanti bisa apa ya? Bisa disesuaikan, tapi yang akan saya coba nanti ketika masukin sesuatu ke sini, kemudian saya klik OK, nanti muncul di sini gitu ya tulisannya. Jadi ketika button ini ditekan, ketika kita nulis apapun di sini, ketika ini ditekan nanti muncul di sini. Atau stack for labelnya berubah sesuai dengan yang kita inputkan gitu ya, seperti itu. Oke, sebentar saya lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti kalau kita masukin sesuatu di sini, kemudian kita tekan tombolnya, nanti si label ini berubah gitu ya, kayak gitu. Ini coba tombolnya saya kasih judul dulu, oke aja ya, oke. Nah, nanti ini akan berubah gitu ya. Kalau mau kasih spasi ya di antara ini semua bisa. Ini screennya juga kalau mau dibikin center semuanya biar rapi bisa. Kalau mau nambahin spasi kita bisa tambahkan layout aja. Bebas mau pakai layout yang manapun, misalkan yang ini gitu ya. Nah, kita tinggal isi aja headnya mau berapa. Misalkan kita mau kasih spasi 20 gitu ya. Nah, yang ini juga kasih spasi. Misalkan untuk yang ini headsnya spasinya 10 gitu. Nah, sekarang ada jarak tuh. Ya, ada jarak antara ini dengan ini. Jadi nggak langsung. Kalau mau ini yang ini kurang misalkan ya, tambahin lagi aja ya. Misalkan jadi 40 gitu. Tuh, kayak gini. Teksnya juga bisa diubah-ubah kalau headsnya kurang. Misalkan mau dibikin 17 gitu ya. Headsnya bisa dibikin bold gitu ya. Italic misalkan bisa juga. Tuh, kayak gini ya. Oke, udah selanjutnya saya coba ke blog.
Ya, kita bikin logic ketika tombol ditekan. Ketika tombol ditekan, nah kita set si ini aja, si labelnya kita set. Nah, ke sini ya. Kemudian yang diubah teksnya ya. Yang diubah teksnya. Nah, lalu diubah berdasarkan apa? Nah, diubah berdasarkan text box 1. Nah, ke sini. Lalu yang ini kita ubah jadi teks. Nah, masukin ke sini. Kayak gini gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Sekarang saya masukin sesuatu di sini misalkan hello gitu ya. Klik OK. Nah, jadi hello. Oke. Nah, ini tapi masih masih ini ya, masih standar gitu ya. Nah, kita pengennya ketika nambah baru gitu ya, nambah data baru juga bisa sebetulnya. Jadi kita bisa tambahin seperti ini. Ini di logic aja sih, ini main di logic. Jadi ketika button satu klik, kita bisa nambahin gitu ya. Nah, ini bisa tambahkan join. Nah, sebaiknya di sini kita tambahin variabel. Ya, kita tambahin variabel. Misalkan kita kasih nama input aja ya, variabelnya input. Lalu selanjutnya coba ke teks ke sini. Kita kosongkan dulu aja ya, kayak gini ya. Nah, terus di sini kita pakai join. Ya, kita pakai join. Nah, ini join ya. Nah, yang ini kita masukin ke sini, tapi ini harusnya pakai join lagi biar bagus. Nah, pakai join lagi. Nah, biar kita bisa nambahin apa namanya nomor ya. Kita bisa nambahin nomor gitu ya. Nah, untuk nomornya kita bikin variabel baru ya. Kita bikin variabel baru. Kasih nama no aja ya, nomor. Lalu kita ke math ya. Nah, ke math ke sini. Nah, kita bikin logic matematika boleh ya. Kita bisa bikin logic. Kita set ke sini ya. Ketika tombol klik kita set si nomor itu tambahin math ya. Tambahin math. Nah, yang ini aja. Kita ngambil dari variabel yang no ya. Nah, no. Lalu kita tambahin satu ya. Tambahin satu. Nah, gini. Jadi ketika tekan tombol nanti si tombolnya tambah satu. Nah, di sini kita bisa pakai teks ke sini. Sorry, ya ini boleh tapi mungkin pakai join lagi ya biar ada spasinya nanti. Oh, ini join tuh bisa ditambahin gini ya. Ke sini bisa ditambahin string baru. Nah, gini. Jadi biar nggak terlalu susah juga. Nah, ini kasih spasi ya. Kasih strip juga boleh atau kasih koma juga boleh ya. Kasih strip boleh deh. Spasi juga bisa ya sebetulnya. Nah, terus kita coba sekarang yang ini ya, nomornya. Variabel nomor yang ini nih. Get no. Oke. Nah, yang ini kita tinggal sesuaikan dengan variabel data aja. Ya, tadi nanti variabel datanya akan nambah gitu ya. Akan nambah si variabel datanya. Oke, sorry variabel input ya. Variabel input. Nah, kita coba dulu aja. Ini berhasil atau enggak? Kita coba dulu. Oh ya, ketika habis ini sebaiknya inputnya dihilangkan ya, si textbooknya ketika tekan OK, dibikin clear lagi aja ya. Kita bikin clear si textbooknya. Nah, ini textbook, teks, kita bikin kosong lagi gitu ya. Nah, gini. Oke, kita coba. Kita masukin sekarang OK. Nah, ada satu hello ya. Tuh, satu hello. Coba saya masukin sekarang hi gitu ya. Nah, tapi ini jadi ke ganti ya, nggak ke bawah gitu. Yang saya inginkan tuh ke bawah. Nah, gimana caranya supaya ke bawah? Kita coba yang ini dulu nih. Yang ini kita atur dulu ke sini. Kita pakai set. Ntar. Nah, ini jangan dulu ke label harusnya. Jangan dulu ke label. Jadi kita pakai set dulu. Set input ya. Nah, kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin yang inputnya saja. Yang ini. Nah, gini. Yuk, kita coba ya. Ini saya refresh dulu aja ya. Saya refresh dulu. Oke, udah balik lagi ya. Kita coba. Kita masukin misalkan
pesan yang pertama selamat datang gitu ya. Oke, masuk ya selamat datang. Yang kedua misalkan halo semuanya gitu ya. Nah, jadi dua tuh. Nah, tapi masalahnya sekarang ini nggak ke bawah ya, tapi malah ke pinggir. Nah, buat ke bawah kita coba pakai ada yang namanya ini ya, pakai LN. Kita coba pakai LN. Sebentar, saya coba cek dulu di teks ada nggak ya. Kalau nggak ada ya kita bikin aja slash LN gitu ya. Kita duplikat. Coba kita tambahin lagi ya, tambahin string lagi di sini. Nah, kita duplikat, kita tambahin eh, slash n. Ini untuk ke bawah ya. Kita coba dulu. Hello. Nah, sekarang udah ke bawah ya. Coba saya reset dulu. Nah, oke. Coba sekarang masukin misalkan pesan yang pertama selamat malam gitu ya. Oke, masuk. Kemudian pesan yang kedua hello world misalkan. Nah, sekarang ke bawah tuh ya. Terus misalkan pesan yang ketiga ini terus saja nanti akan ke bawah gitu ya si pesannya. Misalkan tes 1 2 3 gitu ya. Nah, kayak gini. Oke. Jadi ini sudah sampai sini. Nanti sebetulnya dari apa untuk latihan gitu ya, untuk app Inventor tuh tinggal kita sesuaikan aja dengan aplikasi yang mau kita bikin seperti apa gitu ya. Intinya untuk logic dan segala macamnya bisa dibikin seperti itu. Oke, sudah itu untuk tutorial penggunaan cara penggunaan membuat tampilan aplikasi sekaligus membuat aplikasi aslinya gitu ya. Karena ini bisa di-build juga ya, bisa dibikin APK-nya. Seperti itu. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.